Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di bab selanjutnya, yaitu mengenai zaman logam. Sudah kita ketahui bahwa kebudayaan prasejarah yang dibeda-bedakan menurut bahan dan alat-alatnya dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yang termuda ialah zaman Neolitikum, maka zaman selanjutnya ialah zaman logam. Perlu ditegaskan lagi bahwa dengan dimulainya zaman logam tidaklah sekali-kali mendadak berakhir zaman batu itu. Jelasnya dalam zaman logam masih pula terdapat alat-alat dan perkakas batu. Bahkan sekarang zaman atom, barang-barang rumah tangga dari batu masih terdapat. Maka sesungguhnya nama zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa dewasa itu logam telah dikenal dan dipergunakan orang untuk bahan membuat alat-alat yang diperlukan. Betapa pentingnya pendapatan logam sebagai bahan mentah itu dapatlah kiranya kita pahami bila kita ingat bahwa boleh dikata dunia sekarang tak dapat hidup tidak dengan logam. Kepandaian mempergunakan bahan baru tentu saja disertai dengan cara bekerja yang baru. Jika orang hendak membuat benda yang menggirongrang di dalamnya, umpamanya saja arca yang tidak pejal, maka modal dari lilin itu diberi teras dari tanah. Teras ini nantinya dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit dari benda logamnya, ialah melalui lubang yang telah disediakan. Kepandaian menempa barulah timbul kemudian, ialah setelah banyak alat-alat logam, sebab menempa itu hanyalah mengubah bentuk yang telah ada saja, bukan mengambil atau melebur logam dari bijinya. Dalam pembagian zaman-zaman prasejarah, kita ketahui bahwa zaman logam itu dapat dibagi lagi atas zaman-zaman tembaga, perunggu, dan besi. Tetapi sudah pula dikatakan bahwa Asia Tenggara tidak mengenal zaman tembaga. Setelah Neolitikum, kebudayaan meningkat saja ke zaman perunggu. Perunggu adalah campuran timah putih dan tembaga. Suatu tanda yang jelas menunjukkan bahwa kebudayaan logam itu dari luar Asia Tenggara asalnya. Lagi pula zaman perunggu sangat segera disusul oleh zaman besi. Untuk Indonesia yang menerima kebudayaan logamnya dari daratan Asia, kebudayaan perunggu itu bahkan jatuh bersamaan dengan kebudayaan besi. Dengan demikian, zaman logam Indonesia sukar dibagi dalam zaman perunggu dan zaman besi, kecuali jika pembagian itu semata-mata akan didasarkan atas alat-alatnya saja. Meskipun demikian, biasa pula dikatakan bahwa zaman logam Indonesia ialah zaman perunggu itu. Oleh karena alat-alat perkakas besi tak banyak bedanya dari alat-alat dari perunggu. Lagi pula, alat-alat besi yang ditemukan sebagian besar berasal dari zaman sejarah. Hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan perunggu negeri kita adalah kapak corong dan nekara. Yang pertama, kapak corong. Di Eropa ada zaman kebudayaan yang menghasilkan kapak-kapak tembaga yang masih sangat menyerupai kapak batu. Bentuk dan wujud kapak-kapak tembaga itu tidak berbeda dari kapak batu. Bahkan sering terdapat tanda bahwa sengaja orang berusaha untuk menyerupakan tembaga itu dengan batu. Memang adalah sifat manusia bahwa ia tak mudah meninggalkan kebiasaannya. Bentuk yang tersendiri dari kapak logam, bentuk yang tidak mengingatkan kepada kapak batu, barulah terjelma di dalam zaman berikutnya, yaitu zaman perunggu. Sesudah pula mengalami perkembangan dan perubahan. Adapun di negeri kita, kapak logam yang ditemukan adalah kapak perunggu yang sudah mempunyai bentuk tersendiri itu. Kapak ini biasanya dinamakan kapak sepatu. Maksudnya ialah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong yang sembirnya belah, sedangkan ke dalam corong itulah dimasukkan tangkai kayu yang menyiku kepada bidang kapak. Jadi seolah-olah kapak disamakan dengan sepatu dan tangkainya dengan kaki orang. Namun lebih tepatnya kiranya kalau kapak itu kita namakan dengan kapak corong. Kapak corong ini yang terutama ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, Pulau Selayar, dan di Irian dekat Danau Sentani sangat banyak jenisnya. Ada yang kecil dan bersahaja, ada yang besar dan memakai hiasan, ada yang pendek lebar, ada yang bulat, dan ada pula yang panjang satu sisinya. Yang panjang satu sisi ini disebut candrasa. Tentunya tidak semua kapak itu benar-benar dipergunakan sebagai kapak. Yang kecil umpamanya mungkin sekali adalah tugal, sedangkan yang sangat indah dan juga candrasa
terang tak dapat dipergunakan sebagai perkakas dan hanya dipakai sebagai tanda kebesaran dan alat upacara saja. Pada sebuah candrasa yang ditemukan di daerah Yogyakarta, terdapat di dekat tangkainya suatu lukisan yang sangat menarik perhatian. Ialah seekor burung terbang memegang sebuah candrasa yang tangkainya sangat pendek. Mungkin sekali gambar ini dapat dianggap sebagai petunjuk bagaimana candrasa itu dipakainya. Adapun cara pembuatan kapak-kapak corong itu, banyak tanda-tanda yang menunjukkan teknik acir perdu. Di dekat Bandung ditemukan cetakan-cetakan dari tanah bakar untuk menuang kapak corong. Penyelidikan menyatakan bahwa yang dicetak adalah bukan logamnya, melainkan tentunya kapak yang dibuat dari lilin. Ialah yang menjadi model dari kapak logamnya. Adapun cetakan-cetakan ini memberi kepastian bahwa kapak-kapak perunggu itu bukan barang luar negeri saja, melainkan bahwa di negeri kita pun dikenal pula pembuatannya. Yang selanjutnya nekara. Nekara adalah semacam terumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Jadi dapatlah kira-kira disamakan dengan dandang ditelungkupkan. Di antara nekara-nekara yang ditemukan di negeri kita hanya beberapa sajalah yang utuh, bahkan yang banyak berupa pecahan-pecahan belaka. Didapatkannya antara lain di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangean dekat Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, dan di Kepulauan Kei. Di Alor banyak pula terdapat nekara, tetapi lebih kecil dan ramping daripada yang ditemukan. Di lain-lain tempat, nekara yang demikian itu di Alor biasa disebut moko. Dari hiasan-hiasannya dapat diketahui bahwa moko itu tidak semuanya berasal dari zaman perunggu. Ada di antaranya yang terang berasal dari zaman Majapahit. Bahkan ada yang dibuat dari zaman Mutakhir, ialah abad ke-19. Di Bali terdapat nekara besar sekali, sampai kini terbesar, yang masih utuh. Tingginya 1,86 meter dan garis tengahnya 1,60 meter. Nekara itu dianggap sangat suci dan dipuja penduduk. Orang mempunyai kepercayaan bahwa nekara ini adalah bagian bulan yang jatuh dari langit. Tidak hanya di Bali, di lain tempat nekara itu dianggap barang suci. Bahkan penyelidikan menunjukkan bahwa dahulunya nekara itu memang hanya dipergunakan waktu upacara-upacara saja. Sebagaimana dapat nyata dari hiasan-hiasan yang tertera pada dindingnya. Berbagai nekara mempunyai hiasan gambar kapal yang dari samping bentuknya kira-kira seperti bulan sabit. Bagian depan dan belakangnya tinggi sekali dan masing-masing berbentuk kepala dan ekor burung. Akhirnya dapat dikemukakan bahwa tidak semua nekara itu berasal dari luar Indonesia. Ada pula yang buatan dalam negeri. Di desa Manuaba, Bali ditemukan sebagian dari cetakan batu untuk membuat nekara, kini disimpan dan dipuja di sebuah pura di desa tersebut. Adanya batu cetakan nekara itu memberi kesan bahwa nekara itu pembuatannya dengan jalan menuangkan cairan perunggu ke dalam cetakan tadi. Akan tetapi kebanyakan para ahli berpendapat bahwa yang dicetak dengan cetakan batu itu hanyalah nekara lilinnya saja, sedangkan nekara perunggunya dibuat dengan cara acir perdu. Benda-benda lainnya. Kecuali kapak corong dan nekara, banyak pula benda-benda lainnya di zaman perunggu yang didapatkan sebagian besar berupa barang-barang perhiasan seperti gelang, bingle atau gelang kaki, anting-anting, kalung, dan cincin. Umumnya barang-barang perhiasan itu tidak diberi hiasan ukiran sedikit pun. Ada pula terdapat cincin yang sangat kecil yang tak dapat dimasuki jari anak-anak. Mungkin sekali dipergunakan sebagai alat penukaran atau uang. Seni menuang patung rupanya juga sudah maju, sebagaimana nyata dari beberapa buah patung di antaranya arca-arca orang yang sikapnya aneh dan satu arca lagi berupa kerbau. Di daerah tepi Danau Kerinci atau dari Pulau Madura ditemukan bejana perunggu yang bentuknya seperti periuk tetapi langsing dan gepeng. Yang dari Sumatera bagian atasnya telah hilang, sedangkan yang dari Madura hanya cacat sedikit saja. Kedua-duanya mempunyai hiasan ukiran yang serupa dan sangat indah, berupa gambar-gambar geometri dan pilin-pilin yang mirip huruf J. Yang selanjutnya ada kebudayaan Dongson.
Kebudayaan perunggu Asia Tenggara biasa dinamakan dengan kebudayaan Dongson, menurut nama tempat penyelidikan pertama di daerah Tonkin. Penyelidikan menunjukkan bahwa di sanalah pusatnya kebudayaan perunggu Asia Tenggara itu. Di sana ditemukan segala macam alat-alat perunggu dan nengkara, alat-alat dari besi dan kuburan-kuburan zaman itu. Sudah kita ketahui bahwa hiasan-hiasan pada nengkara menunjukkan dengan nyata akan adanya hubungan yang erat antara negeri kita dengan daratan Asia. Maka tak dapat disangsikan lagi bahwa kebudayaan logam Indonesia memang termasuk satu golongan dengan kebudayaan logam Asia yang berpusat di Dongson itu. Dengan demikian, maka nenek moyang bangsa Indonesia datang kemari dalam dua ambalan. Yang pertama dalam zaman Neolitikum sejak kurang lebih 20.000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua dalam zaman perunggu sejak kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Mengenai umur kebudayaan Dongson itu, mula-mula Victor Golobew, penyelidik pertama, berpendapat bahwa kebudayaan perunggu itu berkembangnya sejak abad pertama sebelum Masehi. Pendapatnya berdasarkan atas penemuan berbagai mata uang Tionghoa zaman Han sekitar tahun 100 sebelum Masehi yang didapatkan di kuburan-kuburan di Dongson. Anehnya di situ ditemukan juga nekara-nekara tiruan kecil dari perunggu pula. Maka menurut von Heinze-Gelden, kebudayaan Dongson itu paling muda berasal dari 300 tahun sebelum Masehi. Pendapatnya diperkuat lagi oleh hasil penyelidikannya atas hiasan-hiasan nekara Dongson yang ternyata tidak ada persamaannya dengan hiasan-hiasan Tiongkok dari zaman Han itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.